Sobat Tapis, gimana kabar Anda di rumah? Semoga selalu sehat dan juga kesejahteraan membersamai Anda semua. Hari ini tentunya kembali di Tapis Tanya Rumpi Solusi edisi TVRI Lampung, spesial di Pekan Raya Lampung 2024. Bicara tentang Pekan Raya Lampung 2024, tentunya juga tidak lepas dari peranan pemerintah dan juga para stakeholder yang begitu hebat untuk berhasil melaksanakan Pekan Raya untuk masyarakat Lampung, dan harapannya ini juga menjadi salah satu peluang untuk devisa ataupun masukan provinsi Lampung. Nah, bicara pemasukan dan juga perkembangan dari sebuah provinsi, tidak lepas juga tentunya dari salah satu instansi pemerintah yang begitu luar biasa, ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung khususnya. Hal ini saya sudah bersama Kabid dari Perencanaan Perekonomian Bapeda Provinsi Lampung. Ada Pak Ridwan Saifuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Mas Diko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya manggil Pak Ridwan atau Bang Ridwan? Bebas? Bebas. Karena kalau manggil Bapak, terlihat masih muda ya Pak? Amin. Alhamdulillah. Siap, Pak Ridwan, siap, ya, Pak, ya. Dari mana Pak Ridwan hari ini? Kebetulan tadi dari kantor, dari Bapeda, kemudian kita ada stand di Pekan Raya Lampung ini di Hall B. Silahkan pemirsa untuk mengunjungi stand kami yang di situ cukup banyak informasi tentang perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung ini. Oke, kalau boleh tahu nih ya Pak, dari pintu masuk utama, siap. Staynya Bapeda ada di sebelah mana Pak? Masuk nanti ketemu stand TVRI di depan gedung PKOR. Maju lagi, kemudian nanti akan ketemu Hall A, Hall B. Paling dekat masuk lewat pintu Hall B, di pojok sebelah kiri nanti ada stand Bapeda gitu. Oke, welcome ya Pak, siapapun boleh mampir. Welcome, bahkan disiapkan door prize, disiapkan souvenir menarik untuk para pengunjung yang bisa menjawab tantangan-tantangan kami. Waduh, termasuk saya boleh Pak Bisri ya? Boleh, siap. Siap, kita gantian ya Pak, saya siap. mau Bapeda. Oke, balik lagi Pak, tadi kita sempat bahas mengenai perencanaan pemasukan dan juga pasti devisa untuk Provinsi Lampung, untuk perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Nah, sejauh ini Bapeda Pak, dari sudut pandang seorang Pak Ridwan, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung? Ya, alhamdulillah untuk 2023 ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung memenuhi target kita di 4,05, tapi kita sudah melampaui di 4,55 di 2023 kemarin. Artinya mencapai target sesuai yang kita rencanakan tahun sebelumnya. Alhamdulillah kita mencapai itu, dan seperti kita ketahui Provinsi Lampung perekonomiannya strukturnya masih ditopang dari sektor pertanian, yang itu menjadi backbone perekonomian Lampung, di mana kita ketahui kita punya banyak komoditi unggulan daerah yang tentunya memberikan sumber ekonomi dan memberikan penghidupan bagi masyarakat Lampung di sektor pertanian tentunya. Oke, baik, artinya dari berbagai aspek termasuk pertanian adalah sebagai salah satu penunjang ya Pak ya. Saat ini. Nah Pak, bicara tentang RPJPN ya Pak, atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Ini adalah salah satu program pemerintah yang kita sebagai anak muda Pak khususnya sering dan semangat sekali untuk menyambutnya. Ya. Bagaimana Pak Provinsi Lampung sejauh ini untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045? Ya, tentunya saya menyampaikan dari perspektif perencanaan ya. Jadi kita sudah sering mendengar terminologi Indonesia Emas yang itu dicanangkan untuk di tahun 2045. Artinya secara kuantitatif 2045 adalah 100 tahun sejak Indonesia merdeka, dan itu dihitung dari 2024 ini 21 tahun lagi ya. Tidak terasa ya Pak? Tidak terasa, dan di 2024 ini kita secara nasional maupun daerah, semua daerah itu memasuki masa transisi perencanaan. Tahun ini adalah tahun perencanaan di mana kita mereview, kita menyusun kembali, menata kembali perencanaan kita untuk baik jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun sampai 2029, maupun jangka panjang 20 tahun sampai 2045. 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, maka tagline kita adalah untuk
sampai di Indonesia Emas Baik. 2045. Nah, dalam konteks perencanaan itu kita punya target Indonesia Emas di 2045 yang itu nanti diturunkan lagi, dipecah lagi dalam 5 tahunan. Jadi setiap jangka panjang 20 tahun itu terdiri dari 4 etape pembangunan jangka menengah 5 tahunan. Jadi Indonesia Emas di 2024 akan dicapai melalui 4 etape jangka menengah. Nah, tapi terlepas dari apa Indonesia Emas yang akan kita capai, yang paling penting adalah kita bisa mengimajinasikan, membayangkan yang dimaksud Indonesia Emas itu yang seperti apa. Nah, ini yang perlu dibangun bersama sehingga kita punya gambaran yang paling tidak jelas atau setengah jelas gitu ya, yang bisa dipahami oleh semua, tidak hanya pemerintah tapi juga bisa dipahami oleh masyarakat. Bagaimana Indonesia di 2045, bagaimana Lampung di 2045. Nah, itu yang perlu kita gambarkan secara lebih terang sehingga masyarakat bisa jelas tahapan untuk mencapai tujuan itu, mencapai visi itu. Nah, ini yang sedang kita rumuskan di tahun 2024 ini sampai nanti finalnya di 2025. Jadi sekarang Bapeda itu sedang menyusun dokumen perencanaan jangka menengah untuk 2025-2029 ya. Sekaligus juga sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk 2025 sampai 2045. Juga pada saat bersamaan menyusun perencanaan untuk tahun depan jangka pendek. Jadi maka kita menyebut 2004-2025 ini tahun perencanaan, tahun transisi dari arah perencanaan pembangunan kita. Baik, artinya semua adalah butuh tangga untuk menuju Indonesia Emas tersebut. Dan ini adalah salah satu peranannya bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya Bapeda saja. Tapi menurut saya generasi muda memiliki peranan penting. Dan bukan hanya generasi muda saja, siapapun setiap kita, khususnya warga masyarakat Lampung, saya berharap ketika itu hal baik dan juga ketika itu adalah salah satu bentuk upaya, baik dari segi aspek sosial ataupun ekonomi, bisa menjaga nama baik, bahkan bisa meningkatkan nama Provinsi Lampung. Ayo sama-sama kita menyongsong Indonesia Emas tersebut ya. Baik Pak, tapi sedikit kita membahas, kalau bicara tentang Lampung dan juga sektor ekonomi, perencanaan pembangunan pasti adalah salah satu komponennya melalui sektor ekonomi menurut kacamata seorang saya. Lampung saat ini fokus masih di perdagangan, industri, dan juga salah satunya adalah pertanian yang tadi disampaikan itu adalah salah satu bisa dikatakan devisa terbesar kita saat ini. Bagaimana Pak selama dari 2023 sampai 2024 ini untuk tiga bidang perekonomian tersebut ya? Ya, kita sampaikan di awal tadi, backbone atau kekuatan ekonomi utama kita adalah di sektor pertanian. Masalahnya, tantangan terbesar kita di sektor pertanian ini adalah bagaimana kita mendekatkan pertanian ini dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena tren sampai hari ini, kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi kita trennya menurun. Produktivitasnya tidak cukup, belum cukup ada peningkatan yang berarti. Sehingga tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah dari komoditi pertanian ini dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan kontribusi teknologi, ilmu pengetahuan untuk membuat sektor pertanian ini lebih produktif, lebih tinggi produktivitasnya. Sehingga dengan produktivitas yang tinggi bisa lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, kecenderungannya sektor pertanian kita masih banyak tradisionalnya gitu Pak, masih banyak tradisionalnya, belum cukup mengadopsi, mengimplementasikan teknologi dalam praktek pertanian baik di hulunya maupun di hilirnya. Produksi pertanian kita sebenarnya masih sangat bisa ditingkatkan dengan teknologi yang lebih intensif. Begitu juga hilirisasinya, begitu juga di sektor hilirnya. Itu bisa ditingkatkan yang akan memberikan nilai tambah dengan teknologi juga gitu. Jadi nggak ada pilihan lain, membangun sektor pertanian ini adalah dengan mendekatkan, mengintensifkan intervensi teknologi dalam proses
pertanian. Oke, saya sebagai salah satu perwakilan orang muda Pak, atau mungkin teman-teman Gen milenial ataupun Gen Z menyepakati hal tersebut karena harapannya kita tidak bisa tutup mata ya Pak. Saat ini kemajuan teknologi begitu pesat, tiap harinya ada saja teknologi ataupun bahkan hal-hal baru yang mungkin kita pribadi belum bisa mengetahuinya gitu. Dan harapannya mereka yang khususnya mereka yang ada di lapangan langsung, para rekan-rekan petani di sana tidak tutup mata dan tetap bisa yang namanya menjaga hubungan baik, bahkan yang tadi berupaya selalu meningkatkan dengan efisiensi yang ada. Dan syukur saya berharap juga pasti pemerintah memiliki support yang baik juga ya Pak di bidangnya. Nah, bicara teknologi juga dan tadi sempat dibahas juga tidak lepas tentunya dari anak muda Pak. Nah, sebagai anak muda, saya pribadi mewakili juga teman-teman yang ada di rumah pasti punya besar harapan. Kalau saya pribadi, etos semangat 2045 pasti sangat besar. Karena menurut saya ada di zaman itu dan harapannya mungkin saya dan rekan-rekan adalah pemangku pada saat itu. Amin dengan harapan tersebut. Tapi apa Pak? Harapan melihat anak muda saat ini di lain saya Pak ya. Saya mungkin lebih terlihat lebih tua ya. Canda pemirsa. Tapi bagaimana Pak melihat anak muda saat ini untuk 2045 khususnya di Provinsi Lampung saat ini? Bagaimana? Oke, jadi kita generasi atau kita sebut milenial udah tua ya. Kalau kita bilang milenial itu udah umur 30 ke atas ya. Tapi kalau kita bilang generasi muda ya milenial ke bawah lah. Gen Z ya? Gen Z, zilenial. Jadi Gen Z ini kan sudah digital natif ya. Dari lahir dia sudah terpapar teknologi. Nah, tantangan sekarang teknologi ini seperti pisau bermata dua gitu. Seperti senjata, kalau dia salah digunakan, maka dia tidak akan, justru lebih banyak mudorotnya gitu lah. Tapi kalau tepat memanfaatkannya, dia akan berkontribusi signifikan. Nah, teknologi ini mau nggak mau kita harus menguasainya dengan baik gitu ya. Kecenderungannya kan jangan sampai teknologi ini dijadikan tujuan, ya. Jangan sampai sebagai anak muda teknologi itu sebagai tujuan dalam arti saya pengen punya gadget canggih nih. Tapi yang jadi pertanyaannya, buat apa saya punya gadget canggih itu? Oke. Kalau kita punya HP canggih mahal tapi sekedar untuk gaya-gayaan atau justru bikin kita kecanduan mager dengan teknologi itu teknologi yang justru memperdaya kita. Tapi kalau kita tahu saya mau punya teknologi canggih, mau saya pakai untuk produktivitas gitu. Untuk sekarang banyak kita mengartikan pekerjaan ini kan berubah nih. Ya. Zaman dulu kita nggak kebayang ada konten kreator. Kita nggak kebayang kita bisa jualan dari rumah kita sendiri. Kita nggak kebayang ada driver online dan segala macam, jual beli online segala macam. Nah, definisi pekerjaan kita sekarang dirubah oleh teknologi. Nah, tinggal generasi muda sekarang harus lebih kreatif gitu. Jangan sampai teknologi justru membuat produktivitas generasi muda ini turun gitu. Sepakat. Punya teknologi, puas dengan punya gitu, tapi dia nggak ngerti, nggak punya tujuan buat apa teknologi itu dia punya. Wow, ini keren sekali loh. Artinya dengan adanya teknologi kita berharap Pak ya, Gen Z bukan hanya diberdaya saja, tapi bisa memiliki nilai kreativitas sesederhana apapun itu. Dan harapannya, ingat, ini salah satu kalimat yang supaya saya pribadi, rekan-rekan Gen Z, bahkan teman-teman milenial menurut saya juga bisa mengartikan bahwa kekuatan teknologi saat ini jangan sampai kita yang diberdaya, malah kita yang seharusnya memberdayakan teknologi untuk kemajuan kita, bahkan orang sekitar dan juga negara, juga bangsa kita. Singkat Pak, saya ingin bertanya Pak, terakhir nih Pak, main ke Pekan Raya Lampung, ke booth stand ya Pak. Bagaimana Pak, sejauh ini Pekan Raya Lampung di kacamata Bapeda, apakah cukup menunjang ataupun bahkan mendongkrak ekonomi Provinsi Lampung? Ya, kita berharap dengan Pekan Raya ini bisa mengangkat ekonomi kita, terutama sektor UMKM yang mendominasi struktur ekonomi kita kan sektor UMKM. Nah, dengan upaya pemerintah melalui Pekan Raya seperti ini, diharapkan memberikan wahana, memberikan ruang kepada para pelaku UMKM, memberikan ruang kepada masyarakat sekaligus untuk bisa mengakses informasi-informasi terbaru tentang pemerintahan, bisa mengakses produk-produk UMKM yang lagi hype dan segala macam. Nah, wadahnya di Pekan Raya ini, mudah-mudahan ya kita harapkan melalui Pekan Raya ini bisa semakin menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya sektor UMKM kita. Baik, luar biasa. Dan itu harapannya ya, kita pribadi ketika main ke Pekan Raya Lampung bukan hanya cari happy-happy ataupun hiburan saja ya Pak ya, tapi juga setidaknya ada informasi yang bisa kita muat untuk dalam diri kita pribadi, khususnya mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Karena
siapapun Anda, apapun suku Anda, ketika Anda lahir di Lampung, Anda memiliki kekuatan, Anda memiliki power, dan Anda memiliki hak juga kewajiban untuk menjaga nama baik Lampung, bahkan dengan harapan meningkatkan Lampung dari berbagai aspeknya. Betul sekali ya Pak ya? Siap. Tentunya saya mengucapkan terima kasih Pak Ridwan Saifuddin. Terima kasih, sudah mampir ke Mas booth Diko. TVRI Lampung. Terima kasih. Dan selamat melanjutkan dinasnya Pak. Nanti Siap. saya akan mampir ke Bapeda ya Pak. Amin, siap, kita Dan tunggu. tentunya juga masyarakat Lampung dimanapun, tidak lupa saya mengajak Anda untuk ayo mampir ke Pekan Raya Lampung 2024. Mungkin Pak langsung Pak dari Pak Kabit beri ajakan Pak untuk masyarakat Lampung mampir ke Pekan Raya Lampung. Ya, stand Bapeda, Badan Perencanaan Provinsi Lampung mengundang masyarakat luas, mengundang para pengunjung PRL untuk singgah di stand kami di Bapeda. Di situ banyak informasi-informasi tentang perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Banyak tantangan-tantangan permainan yang ya nanti ada sedikit souvenir untuk para pengunjung. Mudah-mudahan selain memberikan edukasi juga membuat happy kita semua, membuat happy pengunjung dan kita bisa berinteraksi secara baik. Terima kasih Mas Diko. Terima kasih Pak Ridwan Saifuddin. Terima kasih. Tentunya juga langsung disiarkan dari booth stand Pekan Raya Lampung 2024 di TVRI Lampung. Saya mengajak Anda juga jangan lupa mampir ke booth ataupun stand kami karena bisa jadi Anda narasumber selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ridwan Saifuddin. Terima kasih.